kali ini kami akan membahas tentang manajemen dana bank syariah. Baik, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anissa Nurfitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nurfitria akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen dana. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Lalu kemudian ada sumber dana bank. Yang pertama itu adalah dana sendiri. Jadi, meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil, apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Yang kedua adalah dana dan deposan. Pada dasarnya, sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposit berjangka yaitu time deposit, yang berasal dari nasabah, perorangan, atau badan. Selanjutnya, sumber dana bank dari dana pinjaman, yaitu seperti call money, pinjaman antar bank, dan kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Selanjutnya, ada sumber dana lain. Contohnya itu seperti setoran pinjaman, dana transfer, surat berharga pasar uang, diskonto Bank Indonesia, kuas ekuitas, dan titipan atau biasa disebut wadiah atau simpanan tanpa imbalan. Selanjutnya, tujuan dan pengelolaan dana bank. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Yang pertama, kekayaan atau wealth. A. Kekayaan yang menghasilkan aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. B. Kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan investasi atau harga tetap. Yang kedua, modal atau kapital. A. Modal sendiri, yaitu simpanan pendiri modal, cadangan, dan lubah infak atau sedekah. B. Simpanan atau hutang dari pihak lain. Lanjut ke bagian yang ketiga, ada pendapatan atau income. Bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Yang keempat ada biaya atau cost. Biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Penggunaan sumber dana bank. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. 19 aktiva yang dapat menghasilkan adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dara. Aktiva terbagi dua, yang pertama aktiva menghasilkan dan aktiva tak menghasilkan. Aktiva menghasilkan: A. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. B. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. C. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-ba'i. D. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah wa i'tina dan ijarah mutahiyah bitamlik. E. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan aktiva tak menghasilkan: A. Aktiva dalam bentuk tunai pinjam atau QAR. B. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.